capek. Aku cinta bumi. Halo. Pernahkah teman-teman membayangkan ada seekor mamalia yang tubuhnya dilindungi oleh baju zirah seperti seorang kesatria pada zaman dahulu? Sekilas, hewan ini tampak seperti gabungan antara kura-kura, terenggiling, dan tikus. Namun sebenarnya, ia bukanlah salah satu dari mereka. Hewan ini bernama armadillo, salah satu mamalia paling istimewa yang hidup di benua Amerika. Dengan tubuh yang dibalut pelindung alami, kemampuan menggali tanah yang luar biasa, dan sejarah evolusi yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun, armadillo menjadi bukti betapa menakjubkannya proses evolusi di alam. Nama armadillo berasal dari bahasa Spanyol yang berarti si kecil yang memakai baju besi. Nama tersebut sangat cocok dengan penampilannya. Hampir seluruh bagian tubuh armadillo ditutupi oleh lempengan keras yang menyerupai zirah. Meskipun terlihat seperti memiliki cangkang layaknya kura-kura, sebenarnya pelindung ini memiliki struktur yang sangat berbeda. Zirah armadillo terbentuk dari ribuan keping tulang kecil yang disebut osteoderm. Tulang-tulang ini tumbuh tepat di bawah kulit dan kemudian dilapisi keratin, yaitu bahan yang sama yang menyusun kuku dan rambut manusia. Perpaduan keduanya menciptakan pelindung yang kuat, tetapi tetap cukup lentur sehingga armadillo dapat berjalan, berlari, bahkan menggali tanah dengan leluasa. Armadillo termasuk ke dalam kelompok mamalia yang disebut Cynartha. Kelompok ini juga mencakup pemakan semut dan kukang Amerika atau sloth. Ketiga kelompok mamalia tersebut hanya berevolusi secara alami di benua Amerika. Para ilmuwan memperkirakan nenek moyang armadillo telah muncul sekitar 60 juta tahun yang lalu, tidak lama setelah dinosaurus punah. Pada masa itu, mamalia mulai berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan yang baru. Dan salah satu cabang evolusi tersebut menghasilkan hewan-hewan berzirah yang akhirnya menjadi armadillo modern. Namun, armadillo zaman dahulu tidak semuanya berukuran kecil. Beberapa kerabat purbanya justru memiliki ukuran yang luar biasa besar. Salah satu yang paling terkenal adalah Glyptodon, seekor mamalia berzirah dengan panjang mencapai 3 meter dan berat sekitar 2 ton. Bayangkan, seekor armadillo sebesar mobil kecil yang berjalan perlahan di padang rumput Amerika Selatan. Tubuhnya terlindungi oleh cangkang keras yang hampir mustahil ditembus oleh predator. Ada pula Doedicurus, kerabat armadillo lain yang memiliki ekor panjang dengan ujung menyerupai gada besar yang digunakan untuk mempertahankan diri. Sayangnya, hewan-hewan raksasa tersebut akhirnya punah sekitar 10.000 tahun yang lalu akibat perubahan iklim dan kemungkinan juga karena perburuan oleh manusia perbuak. Meski demikian, armadillo yang berukuran lebih kecil berhasil bertahan hingga sekarang. Saat ini terdapat sekitar 20 spesies armadillo yang masih hidup. Spesies yang paling terkenal
adalah armadillo bergaris 9 atau nine-banded armadillo. Hewan ini yang paling banyak ditemukan di Amerika Serikat bagian selatan, Meksiko, hingga Amerika Selatan. Nama bergaris 9 berasal dari 9 sabuk pelindung yang terdapat di bagian tengah tubuhnya. Sabuk-sabuk ini memungkinkan tubuh armadillo tetap lentur saat berjalan dan menggali. Meski sering digambarkan dapat menggulung tubuh menjadi bola seperti terenggiling, kenyataannya hanya 2 spesies armadillo yang mampu melakukan hal tersebut dengan sempurna, yaitu armadillo 3 sabuk dari Amerika Selatan. Ketika merasa terancam, kepala dan kakinya akan dilipat ke dalam. Lalu tubuhnya menutup rapat hingga membentuk bola bersirah yang hampir tidak memiliki celah. Strategi ini membuat predator kesulitan menggigit bagian tubuh yang lunak. Sebagian besar spesies armadillo justru mengandalkan kemampuan menggali untuk menyelamatkan diri. Dengan cakar depan yang besar dan sangat kuat, mereka mampu menggali tanah hanya dalam hitungan menit. Saat dikejar predator, armadillo akan berlari menuju tempat yang aman, lalu langsung menggali lubang dan menghilang di bawah tanah sebelum musuh berhasil menangkapnya. Liang yang dibuat armadillo bukan sekadar tempat persembunyian. Liang tersebut juga berfungsi sebagai rumah, tempat beristirahat, tempat melahirkan anak, sekaligus perlindungan dari cuaca yang terlalu panas maupun terlalu dingin. Suhu di dalam liang jauh lebih stabil dibandingkan permukaan tanah. Seekor armadillo bahkan dapat memiliki beberapa liang di wilayah jelajahnya dan berpindah-pindah dari satu liang ke liang lainnya agar lebih aman. Habitat armadillo sangat beragam. Mereka hidup di padang rumput, sabana, semak belukar, hutan tropis, hingga lahan pertanian. Yang terpenting bagi mereka adalah tanah yang cukup lunak untuk digali. Karena itulah armadillo jarang ditemukan di daerah berbatu atau pegunungan yang sangat keras. Persebarannya meliputi Amerika Serikat bagian selatan, Meksiko, seluruh Amerika Tengah, serta sebagian besar Amerika Selatan seperti Brazil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, dan negara-negara di sekitarnya. Armadillo merupakan hewan nokturnal. Mereka lebih aktif pada malam hari ketika udara lebih sejuk. Pada siang hari, mereka biasanya beristirahat di dalam liang. Namun di daerah yang lebih dingin, armadillo kadang keluar pada pagi atau sore hari untuk mencari makan. Makanan utama armadillo adalah berbagai jenis serangga, semut, rayap, larva kumbang, cacing tanah, siput, laba-laba, dan berbagai hewan kecil lainnya yang menjadi santapan favorit mereka. Selain itu, beberapa spesies juga memakan buah-buahan yang jatuh, jamur, biji-bijian, bahkan telur burung yang ditemukan di tanah. Karena makanannya yang sangat beragam, armadillo digolongkan sebagai hewan omnivora. Untuk menemukan makanan, armadillo mengandalkan indera penciumannya yang sangat tajam. Penglihatannya justru tergolong buruk.
Mereka akan berjalan perlahan sambil mengendus tanah. Begitu mencium keberadaan serangga di bawah permukaan, armadillo segera menggali menggunakan cakarnya yang kuat. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menemukan serangga rayap atau semut yang tersembunyi. Beberapa spesies memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga mampu menjilat ratusan serangga hanya dalam beberapa kali jeluran. Selain ahli menggali, armadillo juga memiliki kemampuan berenang yang cukup mengagumkan. Bahkan, orang mengira zirahnya yang berat akan membuatnya tenggelam. Kenyataannya justru sebaliknya. Sebelum menyeberangi sungai, armadillo dapat mengembangkan saluran pencernaannya sehingga tubuh menjadi lebih ringan dan mampu mengapung. Jika air terlalu dalam atau arus terlalu deras, beberapa armadillo memilih berjalan di dasar sungai sambil menahan napas selama beberapa menit hingga mencapai seberang. Ukuran armadillo sangat beragam. Spesies terkecil adalah pink prairie armadillo atau armadillo primerah muda. Panjang tubuhnya hanya sekitar 15 cm, tidak jauh lebih besar dari telapak tangan orang dewasa. Tubuhnya diselimuti zirah berwarna merah muda yang membuatnya tampak sangat lucu. Hewan kecil ini menghabiskan hampir seluruh hidupnya di bawah tanah, sehingga sangat jarang terlihat oleh manusia. Di sisi lain, terdapat giant armadillo atau armadillo raksasa. Panjang tubuhnya dapat mencapai 1,5 meter termasuk ekornya, dengan berat lebih dari 50 kg. Armadillo raksasa memiliki cakar depan yang sangat besar dan kuat, sehingga mampu menggali sarang rayap berukuran besar maupun membuat liang yang dalam hanya dalam waktu singkat. Salah satu keunikan terbesar armadillo terdapat pada cara berkembang biaknya. Pada armadillo bergaris 9, hampir setiap kelahiran menghasilkan 4 anak yang identik. Keempat bayi tersebut berasal dari sel telur yang membelah menjadi 4 embrio dengan susunan genetik yang sama persis. Fenomena ini sangat jarang ditemukan pada mamalia lain. Karena memiliki gen yang identik, keempat anak tersebut tampak hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Bayi armadillo lahir dengan kulit yang masih lunak. Zirah kerasnya belum terbentuk sepenuhnya. Selama beberapa minggu pertama, induknya akan merawat dan menyusui mereka di dalam liang hingga cukup kuat untuk menjelajah dunia luar. Seiring bertambahnya usia, zirah mereka akan mengeras dan menjadi pelindung alami yang sangat efektif. Walaupun memiliki perlindungan yang luar biasa, armadillo tetap memiliki banyak musuh alami. Jaguar, puma, coyote, rubah, burung pemangsa besar, hingga ular dapat memangsa armadillo, terutama armadillo yang masih muda. Namun, ancaman terbesar saat ini justru berasal dari manusia. Pembukaan hutan, pembangunan jalan, dan hilangnya habitat menyebabkan populasi berbagai spesies terus-menerus. Banyak armadillo menjadi korban kendaraan saat menyeberang jalan pada malam hari. Padahal, armadillo memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan. Saat menggali tanah, mereka membantu menggeburkan tanah sehingga air lebih mudah meresap ke dalam. Liang yang mereka tinggalkan kemudian dimanfaatkan oleh berbagai hewan lain seperti kelinci, ular, kadal, burung, hingga mamalia kecil sebagai tempat berlindung.
Selain itu, karena memakan ribuan serangga setiap malam, armadillo turut membantu menjaga keseimbangan populasi serangga di alam. Ada banyak fakta menarik lainnya tentang armadillo. Mereka mampu berlari cukup cepat ketika terkejut. Beberapa spesies bahkan dapat melompat tinggi secara tiba-tiba saat merasa terkejut. Sayangnya, kebiasaan ini justru sering membuat mereka tertabrak kendaraan karena melompat ketika lampu mobil mendekat. Armadillo juga memiliki metabolisme yang lebih lambat dibandingkan banyak mamalia lain, sehingga mereka tidak tahan terhadap cuaca yang terlalu dingin. Itulah sebabnya persebaran armadillo lebih banyak berada di daerah yang beriklim hangat. Melihat armadillo berjalan perlahan dengan tubuh berjirah, mungkin membuat kita mengira bahwa hewan ini sederhana. Namun, di balik penampilannya tersimpan kisah evolusi yang telah berlangsung selama puluhan juta tahun. Dari nenek moyangnya yang berukuran sebesar mobil hingga spesies kecil yang hanya sebesar telapak tangan. Armadillo menunjukkan bagaimana alam mampu menciptakan makhluk hidup yang unik dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih sudah menyaksikan ensiklopedia hari ini. Sampai jumpa di ensiklopedia selanjutnya. Dadah.